Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dwi Pratiwi dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 22. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sukawati. Di video kali ini saya akan memberikan latihan soal dan juga pembahasan mengenai identitas trigonometri. Tanpa diperpanjang lagi, langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, yaitu jika tan X sama dengan min 3/4 dengan X lebih dari 3pi/2 dan kurang dari 2pi, maka nilai dari sin pi/3 min X adalah. Untuk pembahasannya, seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari tan X yaitu min 3/4 dengan rumus tekan per samping. Ini sudah diketahui di soal ya. Nah, di soal juga sudah diketahui bahwa X itu lebih dari 3pi/2 dan kurang dari 2pi, berarti ini berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat sendiri cuma cos yang bernilai positif. Maka kita perlu mencari sin X dan cos X. Nah, untuk mencari itu berarti kita harus ketahui sisi miringnya terlebih dahulu. Sisi miring itu di sini. Nah, sisi miring itu dapat kita peroleh dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, itu akan menjadi akar 9 ditambah 16. Akar 9 ditambah 16 ini menjadi akar 25, di mana akar 25 itu adalah hasilnya 5. Berarti sisi miringnya adalah 5. Maka, untuk nilai sin X itu akan menjadi min 3/5 dengan depan per miring. Nah, kenapa di sini min? Karena di kuadran keempat cuma cos yang bernilai positif, artinya tan dan sin itu nilainya negatif. Nah, kemudian untuk nilai cos X sendiri yaitu sampai per miring menjadi 4/5. Ini nilainya positif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di kuadran keempat cos itu positif. Nah, untuk sin pi/3 dikurang X, sebelum itu yang perlu kita ingat adalah sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Ini merupakan identitas sinus untuk selisih dua sudut ya. Nah, untuk soal itu berarti dapat kita peroleh berarti sin pi/3 dikali cos X min cos pi/3 dikali sin X. Nah, ini akan menjadi pi/3 yaitu 180, pi itu 180 dibagi 3 itu jadinya sin 60 derajat. Nah, cos X sendiri sudah kita dapatkan yaitu nilainya 4/5, kemudian cos pi/3 berarti cos 60 derajat dikali dengan min 3/5. Untuk nilai sinnya sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian ini akan menjadi nilai dari sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 dikali 4/5 dikurang, cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Kemudian ini dikali dengan min 3/5. Ini akan menjadi 1 kali 4 yaitu 4, kemudian 2 kali 5 yaitu 10, jadinya 4/10. Karena ini isi akar 3 kita taruh belakangnya, berarti 4/10 akar 3, kemudian yang ini min 1 kali min 3 yaitu plus 3, kemudian min 2 kali min 5 yaitu 10. Nah, ini akan menjadi hasilnya adalah 4 akar 3 ditambah 3/10. Berarti dengan demikian hasil dari sin pi/3 min X adalah 4 akar 3 ditambah 3/10. Untuk soal selanjutnya yaitu latihan soal yang kedua. Buktikan sin 30 derajat dikurang tan 15 derajat per tan 15 derajat ditambah 2 sin kuadrat 15 derajat sama dengan 1. Nah, untuk pembahasan sebelum itu yang perlu diingat yaitu 1 min sin kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa. Ini merupakan rumus kosinus sudut rangkap ya. Kemudian sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa min beta. Ini merupakan rumus sinus di selisih dua sudut. Identitas sinus selisih dua sudut. Nah, sehingga untuk soal ini saya kerjakan yang kiri
untuk pembuktian yang pertamanya, karena yang kiri bentuknya lebih kompleks. Ini akan menjadi, saya pisahkan dia dalam bentuk masing-masing pecahan seperti itu. Jadinya sin 30 derajat per tan 15 derajat dikurang tan 15 derajat per tan 15 derajat ditambah 2 sin kuadrat 15 derajat. Ini akan menjadi sin 30 derajat per tan 15 derajat. Nah, tan ini bisa dicoret. Jadinya 1 berarti kurang 1 ditambah 2 sin kuadrat 15 derajat. Selanjutnya, sin 30 derajat per tan 15 derajat dikurang 1 min 2 sin kuadrat 15 derajat. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Sebenarnya ini nilainya sama, cuma bentuknya aja yang berbeda. Ini bisa dibuktikan. Misalnya ini kan di depan kurung itu tidak isi angka, berarti sama saja nilainya adalah 1. Jadinya min 1 kali 1 itu min 1, kemudian min 1 kali min 2 itu plus 2. Nah, nilainya kan sama, cuma bentuknya aja yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan di selanjutnya. Nah, sin 30 derajat per tan 15 derajat dikurang 1 min 2 sin kuadrat 15 derajat. Ini akan menjadi sin 30 derajat per tan 15 derajat. Nah, ini merupakan sama seperti ini, rumus kosinus sudut rangkap, di mana 1 min sin kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa. Jadinya, untuk pada soal ini, jadinya cos 2 15 derajat. Nah, jadinya selanjutnya sin 30 derajat per tan 15 derajat dikurang, nah, 2 kali 15 itu 30, jadinya dikurang cos 30 derajat. Selanjutnya akan menjadi sin 30 derajat. Nah, di sini tannya saya naikkan ke atas, dia akan menjadi kotengan. Jadinya sin 30 derajat dikali kotengan 15 derajat dikurang cos 30 derajat. Ini akan menjadi sin 30 derajat. Nah, kotengan ini merupakan cos per sin. Kalau tengan sin per cos. Berarti ini kalau kotengan cos per sin. Jadinya sin 30 derajat dikali cos 15 derajat per sin 15 derajat dikurang cos 30 derajat. Nah, sebelum lanjut kita perlu samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini sama saja dengan per 1 ya. Nah, yang di atas kita kalikan dengan sin 15 derajat, yang di bawah kita juga kalikan dengan sin 15 derajat. Ini akan menjadi sin 30 derajat cos 15 derajat per sin 15 derajat dikurang cos 30 derajat dikali sin 15 derajat per sin 15 derajat. Saya jadikan dalam bentuk satu pecahan, dengan satu par seperti itu. Nah, bentuk yang ini dapat kita lihat bentuknya sama dengan yang ini. Maka dapat kita persingkat dia, simpulkan menjadi sin alfa min beta. Berarti dalam soal ini sama saja artinya dengan sin 30 derajat dikurang 15 derajat. Kemudian par ini kita pindahkan menjadi per sin 15 derajat. Nah, sin 30 derajat dikurang 15 derajat, 30 kurang 15 itu 15, berarti sin 15 derajat per sin 15 derajat bisa dicoret. Hasilnya adalah 1. Maka, sin 30 derajat dikurang tan 15 derajat per tan 15 derajat ditambah 2 sin kuadrat 15 derajat sama dengan 1, itu terbukti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.